Ya, Shalom, Ibu Bapak yang kekasih, teman-teman yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Pastor Tulus Raharjo. Perjumpaan kita kali ini kita mau membahas tentang doa menghadapi virus setaraf corona di atas dasar Mazmur 91. Kenapa saya memilih Mazmur 91? Sebab dari pengalaman pemazmur ini kita akan belajar banyak. Sebab pemazmur adalah seorang pribadi, seorang raja yang telah mengecam asam garam dunia. Dia telah mengalami banyak kebaikan Tuhan, tetapi juga sudah sering menghadapi berbagai masalah dalam hidup pribadi maupun posisinya sebagai seorang raja. Namun di dalam segala keadaan yang tidak mudah untuk dihadapi, pemazmur bisa menyimpulkan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Dan Tuhan Allah pemazmur itu dapat dipercayai. Di pada zamannya, pemazmur pernah mengalami juga virus sekelas corona yang kala itu menggunakan istilah adalah virus sampar. Di mana virus sampar yang menimpa bangsa Israel kala itu, sepanjang hari itu umat yang meninggal itu 70.000 orang. Jumlah penduduk Israel di kala itu 800.000, berarti sudah meliputi 8,7% penduduk dari pagi sampai sore meninggal. Artinya angka ini betul-betul angka yang signifikan dan membuat Daud sebagai seorang raja juga tidak bisa bersantai-santai. Akhirnya dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia mengadakan korban bakaran dan juga korban keselamatan. Akhirnya tulah virus sampar ini bisa berhenti pada hari itu juga. Berdasarkan pengalaman inilah, mari kita mau belajar sesuatu bahwa pemazmur meninggalkan sebuah warisan yang luar biasa bagi kita. Mungkin hamba-hamba Tuhan lain sudah membahas dari Mazmur pasal 91, tapi mari bersama dengan saya, kita membahas dari sisi yang lain, sisi yang berbeda, yang mungkin belum dibahas oleh hamba-hamba Tuhan lain. Kita akan melihat bagaimanakah cara bermazmur, dan cara bagaimana menggabungkan pemazmur dengan cara bagaimana dia berteologi, dan akhirnya dia menyimpulkan bahwa Tuhan itu betul-betul adalah tempat perlindungan. Nah, semua kita mesti memiliki pandangan teologi yang benar. Sebab pandangan teologi kita benar akan membuat iman kita seperti apa, cara doa kita bagaimana. Yang pertama kita belajar dari ayat yang ketiga. Pemazmur memiliki pandangan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang dapat melepaskan diri dari penyakit sekelas corona. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan begini, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Jadi pemazmur memiliki keyakinan bahwa Tuhan itulah yang dapat melepaskan dia dari penyakit sekelas corona, yaitu sampar. Kepada Allah yang sanggup melepaskan seperti inilah, kepadanya kita mesti berdoa. Itulah sebabnya umat Tuhan yang kekasih, sebagaimana keyakinan pemazmur, dia berdoa sedemikian rupa, akhirnya virus sampar itu bisa berhenti hari itu juga. Maka demikianlah, dengan keyakinan yang sama, mari kita memiliki keyakinan yang sama bahwa doa kita harus sedemikian rupa dan memiliki keyakinan bahwa Tuhan Allah kita bisa melepaskan bangsa kita, bisa melepaskan keluarga kita, bisa melepaskan kota kita, bisa melepaskan gereja kita dari penyakit sekelas corona. Yang kedua, teologi pemazmur memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu dapat menudungi dari penyakit sekelas corona. Dikatakan dalam ayat keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di atas sayapnya, engkau akan berlindung, dan kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Pemazmur menggunakan istilah ini dari seekor burung Raja Wali, di mana sayap burung Raja Wali begitu kokoh, begitu kuat sehingga dia bisa melindungi anak-anaknya dari segala mara bahaya yang bisa menimpa anak-anak Raja Wali. Demikianlah
kepak sayap Tuhan itu bisa melindungi kita, umatnya, dari segala penyakit, termasuk penyakit sekelas dampak dari virus corona ini. Jadi sementara kita berdoa, mari kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan bisa menudungi keluarga kita, Tuhan bisa menudungi anak cucu kita, Tuhan bisa menudungi teman-teman kita, sebagaimana induk Raja Wali bisa menudungi anak-anaknya dari segala mara bahaya. Tuhan kita, yang kita layani, yang kita sembah, yang kita percayai selama ini, sanggup melepaskan semuanya itu. Dia sanggup menudungi kita, melindungi kita, memagari kita. Yang ketiga, bagaimanakah teologi pemazmur sehingga dia berkeyakinan bahwa Tuhan Allahnya adalah tempat perlindungan. Yang ketiga, pemazmur memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang dapat melindungi setiap kita dari sekelas penyakit corona yang hari-hari ini sedang kita bicarakan. Perhatikanlah ayat yang ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi satu-satunya tempat berlindung yang tertinggi, yang termulia, itu adalah di kaki Tuhan, di dalam hadirat Tuhan. Secara alamiah kita menggunakan masker, benar, itu untuk melindungi kita agar supaya virus-virus yang dari luar tidak masuk dalam hidup kita. Atau kita yang sedang flu misalnya menggunakan masker agar supaya flu yang kita derita tidak menyebar kepada orang lain, benar. Semua perlindungan harus kita upayakan. Lewat cuci tangan yang bersih dari waktu ke waktu, menggunakan penutup hidung, dan seterusnya, itu sebuah upaya. Tetapi faktanya menunjukkan bahwa para medis yang telah menggunakan peralatan yang paling canggih sekalipun, karena para medis berhadapan langsung dengan para pasien, para medis juga bisa terjangkit. Artinya apa? Perlindungan alamiah tidak sebanding dengan perlindungan yang Tuhan bisa berikan. Kita tidak merendahkan perlindungan yang secara alamiah, tidak. Itu sebuah upaya kita, itu sebuah tanggung jawab kita. Tetapi perhatikanlah bahwa perlindungan tertinggi di atas segala-galanya adalah berasal dari Tuhan. Itu sebabnya di masa-masa seperti ini, doakan keluarga kita, doakan siapa saja merupakan relasi kita, supaya mereka terlindungi dan terpagari oleh kemurahan Tuhan. Bagian yang keempat, teologi yang dimiliki oleh pemazmur adalah pemazmur berkeyakinan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang dapat memerintahkan malaikatnya menjaga dari segala penyakit, termasuk penyakit sekelas corona. Perhatikan ayat yang ke-11. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya. Salah satu keuntungan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah sejak kita menjadi anak Tuhan, Tuhan memberi fasilitas kepada setiap kita, pengawalan yang dilakukan oleh malaikat Tuhan. Sama dengan birokrasi yang ada di dalam protokol yang ada di negara kita. Ya, mungkin kita anak muda biasa, tetapi manakala orang tua kita menjadi seorang presiden, maka sejak hari itulah kita mendapatkan fasilitas pengawalan dari Polri dan juga pengawalan dari TNI. Itu adalah fasilitas yang melekat manakala orang tua kita menjadi seorang pejabat negara. Demikian juga sesaat setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, kita mendapatkan fasilitas pengawalan yang Tuhan berikan, yaitu lewat malaikatnya. Dan salah satu peranan malaikat adalah dia akan melindungi kita dan menjaga kita, jalan kita dilindungi, termasuk virus-virus juga akan dihadang oleh malaikat Tuhan supaya tidak masuk dalam pribadi kita, tidak masuk dalam rumah tangga kita, tidak masuk dalam pelayanan kita, tidak masuk dalam kehidupan anak cucu kita. Artinya apa? Kita masih berkeyakinan penuh bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang memiliki miliatan malaikat, dia bisa memerintahkan malaikatnya menjaga kita. Atas dasar inilah, sehingga pemazmur berkeyakinan bahwa dirinya akan aman dalam perlindungan Tuhan, sebab Tuhan bisa memerintahkan malaikatnya untuk menjagai dan memagari kita. Saya sebagai hamba Tuhan sedang berdoa yang sama.
Kiranya ibu bapak dan saudara-saudara semua juga terlindungi oleh kemurahan Tuhan lewat malaikatnya. Kiranya rumah saudara dilindungi oleh malaikatnya, toko saudara dilindungi oleh malaikatnya, kota saudara dilindungi oleh malaikatnya. Itu sebabnya dalam keadaan yang seperti ini, kita mesti mendekatkan diri kepada Tuhan sedemikian rupa. Sebab kita telah kena dampak yang begitu serius. Oleh akibat virus corona ini mendatangkan dampak yang begitu luas. Dampak sosial, dampak ekonomi, dan berbagai-bagai dampak lainnya timbul. Dan mari kita hadapi bersama-sama. Ini bukan hanya tanggung jawab presiden, ini bukan hanya tanggung gubernur, tetapi semua kita memiliki tanggung jawab yang sama. Atas dasar cinta kita kepada sesama dan cinta kita kepada bangsa ini, kita perlu mengambil bagian dalam doa. Kita perlu mendoakan presiden, mendoakan para menteri, mendoakan para pejabat, mendoakan aparat keamanan, agar supaya pada waktu mereka menegakkan kesepakatan bersama, mereka betul-betul diberkati dan dituntun oleh Tuhan. Itu sebabnya sebagai hamba Tuhan, izinkan saya melepaskan berkat dan membawa kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini memiliki fellowship bersama dengan semua teman-teman lewat channel YouTube ini. Hamba melepaskan berkat agar supaya setiap kami yang sedang mengalami dampak langsung ataupun tidak langsung oleh karena virus corona ini, oleh kemurahan Tuhan kami mendapatkan kekuatan, oleh kemurahan Tuhan kami mendapatkan perlindungan malaikatnya. Sebagaimana pemazmur memiliki keyakinan penuh bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan, demikian juga kami hari ini, bangsa kami, gereja kami, dan generasi kami mau mempercayai bahwa tempat perlindungan kami adalah Tuhan Allah kami. Kami bersyukur dengan kesempatan hari ini, dan kami bersyukur memiliki Tuhan Allah yang demikian hebat, demikian luar biasa, yang dipercayai oleh nenek moyang kami dan dipercaya dari generasi ke generasi. Kami melepaskan berkat untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat dari gubernur, bupati, wali kota, aparat-aparat keamanan, supaya oleh kemurahan Tuhan hamba-hambamu ini bisa menunaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab dan terlindungi oleh malaikat Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba melepaskan segala berkat dan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati. Haleluya. Amin. Amin. Ya, doa dan harapan saya kiranya semua kita terlindungi oleh malaikatnya dari segala virus, termasuk virus corona ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Dan jika Bapak Ibu sangat diberkati dan bermaksud untuk memberkati kita semua dan menjadi saluran berkat, boleh memberikan komen, boleh memberikan jempolnya, dan boleh memberikan subscribe-nya. Tuhan memberkati kita semua. Saya melepaskan berkat dalam nama Tuhan Yesus ini dari kota kelahiran saya, kota Salatiga. Haleluya, haleluya, amin.